Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline ya. Kuliahnya jaringan komputer. Ini materi ke-8 ya. Materi ke-8 tentang subnetting ya, subnetting ya. Kalau anak dari SMK TKJ ini nggak asing ya, subnetting ya. SMK TKJ ya, teknik jaringan komputer. Oke, kita bahas tentang subnetting. Tapi sebelumnya review dulu materi ke-7 sudah saya jelaskan tentang menentukan rincian dari alamat network atau network address ya. Itu materi ke-7. Sekarang kita bahas materi ke-8. Oke, subnetting. Ya, subnetting itu adalah seperti ini artinya. Sub sama net. Sub adalah bagian, net adalah network. Berarti bagian dari sebuah alamat network. Jadi bagian dari sebuah alamat network. Atau dengan kata lain, alamat networknya itu dibagi. Networknya itu dibagi kalau nggak bisa memahaminya ya, dibagi, gampangnya itu ya. Oke, alamat networknya dibagi, itulah subnetting. Jadi subnetting itu dari poin saya yang kedua adalah proses untuk memecah atau membagi sebuah alamat network menjadi beberapa gitu alamat network yang baru. Jadi memecah satu alamat network menjadi beberapa alamat network yang baru. Itu inti dari proses subnetting ya. Oke, di poin yang ketiga, inti dari proses subnetting selain memecah alamat network, nanti fokus kita nanti akan mencari nilai subnet mask yang baru. Begitu. Bingung kan? Nanti kita akan bahas ya. Oke, sekali lagi, subnetting adalah memecah satu alamat network menjadi beberapa. Bisa dua ya, contohnya ini. Satu network bisa 4, begitu ya. Artinya dipecah. Itulah subnetting. Oke, tanpa panjang lebar. Kita mulai aja ya. Langsung ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal, diketahui IP. Berarti seperti ini, saya tuliskan. Ini pakai slash. Bagi yang bingung dengan slash, nilai subnet masknya saya buat menggunakan desimal. Boleh ya? Jadi seperti ini. 192 IP-nya 168 20 10 dengan nilai subnet masknya 124, berarti 255-nya ada 3 ya, seperti ini ya. 255 0 begitu ya. Oke, seperti itu. Pertanyaan yang A, dengan menggunakan alamat IP tersebut tentukan jumlah alamat networknya. Oke, kita jawab. Jumlah NA-nya itu ada berapa di sini? Oke, aturan tarik garis. Masih ingat ya? Peralihan dari bit 1 dan bit 0 berarti di sini ya. Oke, lihat nilai subnet masknya ya. Lihatlah nilai subnet masknya, peralihan dari bit 1 ke bit 0 ada di antara oktet ketiga dan oktet keempat. Begitu ya. Kemudian tarik garis ke kanan, berarti nilai ini yang akan saya ambil. Jadi nilai dari oktet keempat akan saya ambil, kemudian saya ubah ke biner. Nilai oktet keempat itu saya ubah ke biner kan 0 semua ya. Oke, 0 semuanya. Begitu. Ini kan 8, oke, 0 semuanya. Dari sini saya buat rumus 2 pangkat X. Gitu, di mana X adalah jumlah bit 1. Ini adalah jumlah bit 1. Jumlah bit 1 ya. Ada nggak bit 1 di sini? Ada tidak? Tidak ada ya. Bit 1 tidak ada. Berarti 2 pangkat 0 1. Jadi jumlah NA-nya di sini sebanyak 1 begitu. Nanti dari soal yang B mau dipecah 2. Pengennya ada 2, ada NA 2 lah, ada A sama B begitu ya. Dipecah menjadi 2, A sama B. Begitu, dipecah 2. Sekarang caranya bagaimana? Caranya adalah nantinya kita akan mencari nilai subnet mask yang baru, begitu ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita mulai. Caranya adalah yang B itu caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Oke, caranya pakai rumus lagi. Jumlah NA tadi rumusnya 2 pangkat X ya. Ya. Oke, berarti gini. Berarti 2 pangkat X itu harus lebih besar sama dengan 2. Karena kebutuhannya 2. Kebutuhannya 2. Berarti harus lebih besar sama dengan 2. X-nya berapa?
Oke, X-nya bisa 1, betul kan? 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Betul. Memenuhi syarat ya, X1 adalah 1. Kemudian 2 pangkat 2 juga memenuhi syarat, karena 2 pangkat 2 adalah 4. Begitu ya. 2 pangkat 3, apalagi? Ini adalah 2 pangkat 3, 8. Begitu ya. Oke, berarti jadi nilai X-nya, nilai X-nya itu lebih besar dari sama dengan 1. Gitu kan? Akan tetapi dalam perencanaan jaringan kita nyari nilai yang efisien. Bukan yang maksimal tapi yang efisien. Berarti di antara 2 pangkat X tadi, nilai X yang paling efisien adalah X sama dengan 1, betul ya? X sama dengan 1 ini paling efisien. Berarti X sama dengan 1 ini yang saya pakai. Ini akan saya pakai X sama dengan 1 ya. Oke? Jelas? Ini karena yang paling efisien, begitu ya. Efisien seperti itu. Oke, jadi X sama dengan 1 yang akan saya gunakan. Berarti saya akan gunakan di sini nilai X-nya sama dengan 1. Berarti dari sini nilai X sama dengan 1. Ingat ya, X sama dengan X adalah maaf, X sama dengan X adalah jumlah bit 1. Masih ingat ya, jumlah bit 1. Oke, jadi kesimpulannya dari nilai subnet mask yang lama begitu, yang lama adalah 255 adanya 3 kemudian 0 ya. Ini seperti ini. 255 begitu, 255 seperti itu, 255 0 begitu ya. 255 255 0. Oke, kemudian yang kita ambil adalah di oktet yang keempat begitu. Di oktet yang keempat di sini. Ya, di sini. Dimana nilai di oktet keempat ini kan tidak ada nilai bit satunya ya, karena kalau saya jabarkan kan seperti ini 0000 0000, tidak ada satupun bit 1 ya. Kemudian dari proses perhitungan tadi di sini, perhitungan ini ya. Ini ya, ketemu X sama dengan 1 karena yang paling efisien. Ingat ya. Sehingga dari sini muncullah nilai subnet mask yang baru. Muncullah nilai subnet mask yang baru, yaitu yang oktet pertama, oktet ketiga. Saya oktet pertama sampai oktet ketiga dulu ya. Cepet banget. Jadi oktet pertama tetap 255, oktet yang kedua 255, oktet yang ketiga 255. Nah, oktet yang keempat saya ubah. Saya ubah seperti ini ya. Saya ubah ada bit satunya sebanyak 1 ya. Berarti seperti ini ya. Seperti ini. Saya ubah ya. Jadi ini saya ubah 1. Karena nilai subnet mask kan berurutan satunya ya. 1 1 1 1 gitu ya. Panjang kan? Berarti bit 1 di sini, bukan di sini, bukan di sini ya. Tapi di sini mulainya 1 0 0 0 0 0 0 0. Nah, sekarang inilah bentuk dari nilai subnet mask yang baru di mana ada bit 1 sebanyak 1 ya. Jelas di sini? Jadi nilai bitnernya 1 0 0 0 0 0 gitu, yang ini gitu. Nilai desimalnya adalah 128. Berarti ini nilai subnet mask yang barunya adalah 128 begitu. Ini baru nilai subnet mask yang baru ya. Jadi tahuan ya, nilai subnet mask yang barunya adalah ini 255 255 255 128, atau pakai prefix boleh 25 gitu ya. Pakai prefix. Ini kalau pakai prefix. Oke, sudah ketemu yang B. Kemudian soal yang C, tuliskan rinciannya sekarang. Rincian dari alamat network yang sudah ditentukan pada soal yang B gitu ya. Jadi dengan menggunakan nilai subnet masknya yang baru ini, kita akan mencari rinciannya. Begitu. Jadi dari nilai subnet mask yang baru ini kita akan mencari tahu rincian dari NA-nya. Begitu ya. Oke. Langsung saja ya. Langsung saja. Oke. Jumlah NA-nya berapa nih? Kita cari tahu dulu ya. Jumlah NA-nya kita lanjutkan. Jumlah NA-nya adalah berapa di sini? Kita lihat di sini ya. Berarti ke kanan ini yang saya ambil nilai binarnya ini. Jumlah NA-nya adalah 2 pangkat X ya. Balik lagi jadinya. X-nya bit 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 ada 2. Oke, berarti nanti untuk soal yang C saya membuat 2 blok atau 2 wilayah network ya, gitu. Oke. 1
Itu blok 1, blok 2. Begitu ya. Berarti ini NA yang pertama begitu ya. Untuk ini blok untuk NA yang kedua. Kayak materi sebelumnya ya. Oke. Untuk alamat NA-nya itu kita buat dulu alamat NA-nya berarti seperti ini ya. Di sini aja ya apa ya. Berarti 192 168 20 10 saya N-kan dengan nilai subnet mask yang baru. Saya N-kan dengan nilai subnet mask yang baru. Berarti 255 255 255 128 begitu ya. 128. Oke, ini IP-nya. Ini subnet mask yang baru. Gitu. Kemudian aturan tarik garis. Oke. Aturan tarik garis itu di sini. Ya, di sini betul sekali di sini. Oke, di sini. Oke, dari situ ke kanan, garis ke kanan kita buat berubah, garis ke kiri kita buat tetap. Artinya apa? IP 192 168 20 kita ambil ya. Kita ambil. Jadi nilai networknya seperti ini. Ya, nilai networknya seperti ini. Nilai networknya adalah 192 168 20. Nanti kita ambil tadi kan? Saya ambil 3 oktet yang pertama karena garisnya antara oktet ketiga sama oktet keempat. Gitu kan? Dari oktet ketiga ke belakang ke bawah itu tetapkan. Jadi saya ambil. Begitu ya? Jelas ya? Kemudian oktet yang keempat saya buat berubah. Berubah artinya apa? Saya buat minimal sama maksimal. Gitu ya? Minimal masih ingat nilai binernya 0 semuanya. Ya, 0 semuanya ya jelas. Nilai desimalnya adalah 0 gitu ya. Sip. Nah, dari situ kita akan nyari tahu. Masih ingat nyari tahu apa? Nilai kelipatan. Nilai kelipatan. Oke. Kita nyari tahu nilai kelipatan. Maaf ya. Kemana udah kelihatannya? Ya, nilai kelipatan ini. Ya, kita sekarang nyari nilai kelipatan. Nilai kelipatan. Rumusnya masih ingat ya? 256. Saya kurangi dengan oktet keempat nih ya, di sini. Karena fungsinya di oktet keempat 128. 128 itu hasilnya adalah berapa nih? 128. 128 ini adalah nilai kelipatan. Oke ya, ingat ya. 128 adalah nilai kelipatan. Berarti di sini nilai kelipatan 128. Oke. Jadi saya tambahkan dengan 128. Berarti sekarang hasilnya nilai NA-nya berapa? 192 168 20 0 tambah 128 128. Selesai ya. Oke, selesai. Cukup. Hanya ada 2 blok, hanya ada 2 wilayah NA. Begitu ya. Seperti biasa, tidak abdal kalau kita tidak nyari BA ya. Kita akan nyari BA di blok yang pertama, kita akan nyari BA di blok yang kedua. Begitu pula kita akan nyari range host address di blok yang pertama, kita nyari range host address di blok yang kedua. Begitu ya. Kita akan mulai mencari RHA di blok yang pertama. Kita akan nyari nilai broadcast address di blok yang pertama. Berarti nilainya adalah sebelumnya NA ya. Berarti di sini adalah 192 168 20. Sebelum 128 berapa? 127. Gampang ya. Nyari BA di blok yang kedua dimaksimalkan aja. Nilai ini dimaksimalkan berarti 192 168 20 255. Gampang ya. Kemudian nilai RA di blok yang pertama berarti sesudah NA berarti 192 168 21 begitu. Kemudian sebelumnya 192 168 20 126. Oke, ini adalah RHA, jumlah IP dalam RHA. Jelas ya? Oke, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya adalah 126 begitu. Jumlahnya ada 126. Kemudian dari sini kita nyari RAA di blok yang kedua. Berarti setelahnya ini 192, 168, 168, 20, 129 ya setelahnya ya. Kemudian sampai sebelum 255. Berarti 192, 168, begitu 20, 254. Oke, selesai. Rinciannya selesai. Oke, selesai. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Oke, materinya apa sekarang?
Materinya adalah tentang subnetting. Ingat ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya tentang kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.